Haleluya, kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang melimpahkan bagi kami. Sampai detik ini kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kami terus merasakan tangan Tuhan memegang tangan kami. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kami membawa hidup kami dengan sukacita dan bersyukur. Kami akan memuji menyembah Allah kami. Dengan sukacita dan bersyukur kami akan terus memuliakan nama Allah kami. Engkau yang tinggal di dalam kami dan membawa hidup kami tinggal di dalam Engkau. Terus dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah kami, terpujilah Engkau. Kami memberkati perjalanan saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Kiranya Allah menuntun perjalanan mereka tibakan dengan selamat, tiada kurang suatu apapun. Dan berkat-Mu turun atas setiap mereka. Ketika mereka bergabung bersama dengan kami memuji menyembah Allah, mereka boleh merasakan kehadiran di tengah-tengah kami. Ini setiap kami ya Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami menghampiri Bapa kami menghampiri Allah kami menghampiri dengan kasih kami kepadamu yang sudah Engkau sempurnakan, karena Engkau tinggal di dalam kami. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan Allah, menyukakan hati Tuhan. Engkau bersuka cita dan bergirang atas kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, bagimulah segala hormat, pujian, pengagungan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kami terus merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami menikmati hidup-Mu. Kami menikmati setiap apa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang
pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Mari jemaat Tuhan pujikan pujian ini. Hari demi seperti indahnya mentari pagi Tuhan, selalu terbit tepat pada waktunya. Kebaikan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, hari demi hari. Kami bersyukur, sungguh Kau baik. Dengan mengingat pekerjaan Allah, saudara katakan, ku mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau ada di sana. Kaulah sukacita kami, kekuatan kami. Untuk pekerjaan-Mu yang besar. Sekali lagi saudara sendiri katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Mari angkat tangan bersama-sama saudara. Bukti ucapan syukur kita bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami yang berlimpah dengan ucapan syukur. Kami mengangkat tangan kami untuk kebaikan-Mu. Bersama-sama saudara, ku mau memuji-Mu. Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hatiku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu.
Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan, Allah yang maha kuasa. Sungguh Kau berkuasa, Kau berdaulat dulu, sekarang, dan selamanya. Kami memuji, kami ingинkan Engkau, Allah yang kudus. Kami sembah nama-Mu, Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah, terpujilah, kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Allah yang hidup selamanya. Terima kasih, hidup kami menjadi nyanyian yang manis Kau dengar, yang indah di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu. Hidup kami jadi nyanyian untuk membesarkan nama-Mu, memuliakan-Mu. Hidup kami jadi nyanyian yang indah di pendengaran-Mu, Tuhan. Setiap proses demi proses menjadi pujian bagi-Mu. Kau menikmati hidup kami, Kau menikmati hidup-Mu yang ada dalam kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih, hanya karena Kau sudah taat kepada Bapa, sudah taat kepada kehendak Bapa yang menginginkan hidup-Mu menjadi penebusan yang sempurna bagi kami. Kami Engkau bawa dalam hadirat-Mu, di tahta-Mu, dan tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Engkau berdaulat sepenuhnya atas kami, Tuhan. Engkau berkehendak sepenuhnya atas kami. Terjadilah apa yang ada padamu, seperti yang Kau kehendaki. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di hidup kami seperti di surga. Hidup kami seperti yang Kau inginkan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Raja, berdaulat atas hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
bersama-sama katakan haleluya. Kedua tangan kita tinggi-tinggi bagi Allah, saudara. Mari nyanyikan haleluya, haleluya. Dengan ucapan syukur, nyanyikan haleluya. Yang paling meriah bagi Allah kita. Serukan bersama haleluya. Pujilah Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur, kami puji Allah, kami dengan sukacita, kami bergirang, kami bersorak karena perbuatan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan penuh sukacita. Katakan kiri kanan. Senyum. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Mari masuk gerbang Allah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia ini. Sekali lagi masuk gerbang Allah. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
langit dan bumi akan terus memuji Allah kita. Katakan amin. Segala suku bangsa akan terus menyembah Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Serukan bersama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara, kedua tangan tinggi-tinggi bagi Allah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Lebih baik dari ini saudara. Tepuk tangan kita bagi Allah. Haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Sebab Engkau layak dipuji, layak ditinggikan, layak disembah. Sungguh Engkau layak hidup. Kami menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menikmati hidup. Terpujilah Engkau selamanya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sebab terlalu besar pekerjaan bagi kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Kami tidak dapat menyelami pekerjaan-Mu Tuhan. Hidup kami bagai bejana kosong di hadapan-Mu. Yang Kau isi dan terus Kau isi dengan apa yang sudah Kau rancangkan bagi kami. Kami tidak dapat memilih apa yang harus Engkau kerjakan bagi kami. Sebab Engkau lebih tahu yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah. Sungguh Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi?
Tiada dapat dibandingkan membalas untuk kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Saudara sendiri katakan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ya, singer saja pujikan pujian ini dari awal. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Terima kasih. Menjauhi terus merenungkan rohmu yang pekerjaan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. sahabat, kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Bersama-sama katakan, sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, sungguh besar, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Allah, terima kasih. Sungguh indah Segala yang Kau pikirkan bagi kami, yang Kau rancangkan untuk kami, segalanya hanya mendatangkan kemuliaan dan pujian bagi hormat nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh indah. Bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama kita sembah Dia, saudara. Sungguh indah, sungguh
Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau beri dalam hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di kembali. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. katakan sekali lagi, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. kuasa salib-Mu, Kuasa salib-Mu pulih. kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau dengan caramu sendiri. Terima kasih. Mari silakan Engkau boleh menyampaikan isi hatimu bagi kami. Kami menundukkan pikiran dan hati kami itu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Baik. Oke, mari kita buka dulu saudara. Dari 1 Petrus pasal yang keempat. Nah, saudara, kita tahu saudara, pada umumnya sekarang gereja merayakan hari apa saudara? Hari pencerahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan memang sejak adanya kegerakan Roh Kudus ya, sejak adanya sejak dikenal ya kegerakan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ya, memang sempat saudara gereja ada dalam masa kegelapan ya. Dan dulu kita juga berasal dari, mungkin dulu ya, kebanyakan kita berasal dari gereja yang tidak mengenal apa namanya kuasa Roh Kudus atau apa itu karunia-karunia Roh Kudus. Nah, itu yang disebut saudara
eh, dulu itu disebut dengan yang namanya eh, masa kegelapan sebetulnya, ya, masa kegelapan gereja gitu ya. Nah, namun saudara, setelah kegerakan Roh Kudus mulai dikenal ya di seluruh dunia gitu. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak pernah atau alergi membicarakan Roh Kudus gitu, lama-kelamaan sudah mulai mengikuti ya eh, kegerakan Roh Kudus gitu. Namun saudara, setiap kali kegerakan yang ada gitu selalu memang itu menjadi apa ya? Oke, selalu saja saudara, gereja itu selalu berhenti di satu titik gitu. Sehingga kalau ada kegerakan berikutnya gitu, maka sulit sekali menerimanya gitu. Sulit. Bahkan berubah menjadi orang Farisi gitu. Orang Farisi modern. Lalu dulu kan ketika Tuhan datang pertama kali, maka orang-orang eh, Yahudi yang sudah menyembah Yahweh gitu, yang hanya mengenal Allah itu, Allah yang di sorga gitu, yang disembah oleh nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika ada orang yang memberitakan tentang bahwa aku dan Bapa satu itu, maka itu dianggap sebagai penghujatan. Ya, saya terus mengulang-ulang itu saudara supaya kita ini menjadi apa ya, fleksibel, tidak kaku gitu. Karena yang memimpin kita itu bukan manusia gitu, tapi Tuhan itu sendiri. Kalau kita menyebut diri kita itu sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan lebih seringnya gitu ya, maka definisi daripada anak Allah itu adalah yang dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh manusia. Kalau dipimpin oleh manusia itu bedanya saudara sangat mudah sebetulnya. Dipimpin oleh manusia itu bisa ditebak. Semuanya bisa ditebak. Jadi ya khotbahnya ya bisa ditebak. Itu saja. Tidak pernah sesuatu yang baru. Padahal saudara, kalau kita boleh eh, secara apa ya, secara pribadi gitu, agak merenungkan sedikit tentang kehidupan bergereja, kehidupan daripada orang-orang percaya pada umumnya, maka kalau kita mau jujur berkata, kan kita hampir dikatakan sama saja dengan agama lain. Bahkan banyak di antara justru orang percaya yang harusnya menyatakan imannya, justru orang yang bukan percaya Tuhan yang menyatakan imannya lebih gitu. Dari perbuatan juga demikian, saudara. Harusnya kita lah yang sebetulnya kalau kita lihat dari pengajaran Tuhan Yesus, maka pengajaran Tuhan Yesus itu kan membawa kita kepada kehidupan seperti orang Buddha sebetulnya kan. Makanya orang Buddha itu bilang begini, kalian punya pengajarannya, tapi kami punya prakteknya gitu. Itu mereka melakukannya gitu. Padahal saudara, kita lah yang punya pengajaran kasih itu yang sesungguhnya gitu. Tetapi pada prakteknya, kalau kita mau jujur ya, nggak nggak merasa diri kita lebih gitu ya, maka kita akan melihat gitu. Coba saudara lihat di hal-hal yang simpel gitu, di tengah antrian, di tengah pekerjaan gitu ya, orang lain korupsi, orang Kristen juga korupsi. Kalau kita mau bilang, oh itu bukan orang karismatik, orang karismatik paling banyak yang korupsi.
Bahkan orang karismatik lebih ini lagi saudara, lebih munafik lagi gitu. Dengan berbahasa roh melakukan dosa. Itu sudah biasa, sudah sering kita temukan gitu. Dulu kan ketika kita lahir baru, begitu kita mengenal Tuhan, kita pikirkan, oh, aku akan lebih kudus gitu. Itulah salah satu alasan kita menjadi menginginkan karunia-karunia Roh Kudus gitu. Dan sampai hari ini saudara, banyak di antara orang percaya itu saudara, sudah jelas-jelas sebetulnya, sudah bertahun-tahun bayangin, mengejar urapan. Sekarang kan banyak orang itu Pentakosta ketiga katanya. Oh, yang kedua sudah terjadi di Wales. Yang terjadi ketiga ini lebih daripada yang terjadi di Wales gitu. Bahkan orang membuat itu jadi kayak ini, patokan gitu. Jadi setiap minggu itu dibacakan saudara dalam ibadah raya gitu. Itu semua saudara ada dasar mereka, yaitu memperkatakan gitu. Seolah-olah begini saudara, kalau kita perkatakan terus, maka Allah akan melakukan yang kita katakan gitu. Nah, bukankah itu saudara kita dipimpin oleh pengetahuan atau kemauan kita? Kalau kita mau ini saudara, jujurlah kita dalam mengikut Tuhan gitu. Kan kita yang tahu tentang keadaan diri kita gitu. Kita yang tahu tentang kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama kita. Kita yang tahu gitu. Nggak perlu kita mau melihat kasihnya orang lain. Kita yang tahu. Kita punya perjalanan. Maka kita diizinkan saudara menjalani kehidupan kita. Nah, lalu Tuhan mengatakan gitu. Coba kita lihat dulu saudara dari 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, pada waktu firman Tuhan ini disampaikan saudara, keadaan pada waktu itu memang saudara, pada waktu firman ini ditulis ya, itu adalah sudah kekristenan itu atau Yesus naik ke sorga itu sudah kira-kira boleh dikatakan 40 tahun gitu. Sudah 40 tahun gitu, kira-kiranya gitu. Ketika ini ditulis oleh Petrus gitu. Dan pada waktu itu memang sudah mulai terjadi penganiayaan. Jadi sempat saudara ada kedamaian gitu ya. Jadi mereka nggak terus dikejar-kejar kan ketika mereka mulai dianiaya gitu di Yahudi gitu di Yerusalem gitu kan mereka itu kan terpencar gitu. Kitab Perjanjian Baru itu saudara itu sebabnya ditulis bukan dalam bahasa Ibrani tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani karena Perjanjian Lama itu masih kehidupan di Yerusalem gitu, di Israel gitu. Tapi kalau Perjanjian Baru itu sudah ditulis dalam bahasa Yunani gitu. Ya, semuanya. Ya, jadi kalau misalnya mau bahasa aslinya, dia Perjanjian Baru itu bukan bahasa aslinya, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunani gitu. Jadi mereka itu sudah banyak sebetulnya merantau. Namun makanya terakhir itu kan Petrus itu kan itu disalibkan itu terbalik itu di Roma gitu. Ya. Nah, jadi saudara, ini sudah mulai terjadi penganiayaan. Makanya ketika disampaikan ini, maka firman ini benar-benar sangat menyentuh sekali mereka gitu. Kalau kira-kira ini ditulis tahun 80, berarti ini sudah 1840 tahun.
kitab ini ditulis. Ya, atau 1008 kan sekarang kan 2022 kan? Berarti 1840 tahun gitu, kira-kira. Dan kita tahu saudara, penganiayaan sudah banyak sekali terjadi. Sudah banyak sekali. Kita saja mungkin yang di Indonesia karena adanya Pancasila gitu ya, mengakui setelah Gus Dur jadi presiden kan tambah satu lagi agama kan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadinya cuma 5, sekarang jadi 6. Ya. Nah, walaupun sebetulnya agama yang terakhir itu hanya untuk mengakomodir orang-orang itu sebetulnya ya. Sebetulnya lebih banyak itu percaya kepada leluhur gitu. Tapi supaya mereka diterima, diakomodir gitu, mereka itu dimasukkan ke agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun saudara, di negara-negara lain seperti di Cina misalnya gitu, sampai sekarang itu masih terjadi penganiayaan gitu, diskriminasi yang sangat kuat. Bukan hanya bagi orang Kristen, tapi bagi semua agama di sana. Pokoknya mereka paling anti yang namanya mendengarkan kata Tuhan. Jadi pokoknya hanya kaisar lah, raja lah, atau presidennya lah yang jadi Tuhan. Dan tahukah saudara, itu juga semua diizinkan juga oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika ayat ini dibacakan gitu dulu ya, jadi benar-benar masa penganiayaan gitu. Ya, jadi pada waktu itu dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat katanya. 1200 berapa tadi? 1840 tahun yang lalu. Belum, kalau kita lihat kan segala sesuatu masih seperti apa adanya sekarang kan. Namun saudara, kalau saudara itu mengikuti berita-berita sekarang gitu saudara mengenai perang gitu ya. Perang sekarang itu sudah sangat lebih parah daripada perang dunia kedua. Oh, akibat dari perang dunia kedua saudara, itu memang benar-benar semua bangsa itu kayak bertobat gitu. Apalagi setelah dijatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, itu sangat merusak. Maka dari situlah lahir sebetulnya PBB gitu. PBB itu kayak polisinya dunia gitu. PBB itu adalah kumpulan daripada negara-negara. Jadi ada 5 negara, apa itu kan, negara yang punya hak veto itu. Nah, salah satunya Amerika ya. Nah, Inggris juga, masalah Jerman. Gitu. Saya nggak tahu ada tambah lagi negara yang punya hak veto. Tapi sekarang itu sudah nggak lagi, saudara, karena sudah mulai ada lagi perang gitu ya. Jadi sekarang itu hampir PBB itu hampir boleh dikatakan kuasanya tidak seperti dulu lagi. Nah, itulah yang mengakibatkan kalau dulu saudara kan ada perjanjian namanya perjanjian nuklir gitu. Jadi setiap negara yang mau apa namanya punya senjata nuklir itu harus laporan gitu. Makanya kemarin ketika Korea Utara gitu ya dia punya, maka itu akan dia diserang gitu. Irak kenapa itu sampai bisa dijatuhkan? Itu hanya karena pakai cara seperti itu. Oh, di situ ada katanya senjata pembunuh massal katanya, padahal tidak ada. Nah, saudara, kalau di Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, orang itu benar-benar menyadari kerusakan akibat perang. Jadi terjadi sebetulnya setelah Perang Dunia Kedua, terjadi sebetulnya ada satu kedamaian gitu. Penganiayaan pun sebetulnya sudah mulai berkurang gitu. Karena memang kekristenan itu sudah menjadi agama paling besar di dunia. Itu belum digabung aja Kristen dengan Katolik,
sudah besar gitu Kristennya atau Katoliknya. Kan itu kan sama sebetulnya ya. Hanya karena masalah di tata ininya saja dan bagaimana meninggikan manusia gitu ya. Itu saja sebetulnya masalahnya. Namun kalau kita bicara dengan mereka mengenai ketuhanan Yesus, mereka juga mengakuinya gitu. Ya. Nah, sehingga boleh kita katakan ya sama saja. Walaupun dalam prakteknya tetap istilahnya ya kalau dia Katolik nggak akan pergi dia ke gereja Protestan gitu. Demikian gereja Protestan nggak akan pergi ke gereja Katolik. Kecuali dulu waktu masih anak-anak ya. Itu apa namanya sangat kuat sekali ajarannya. Nah, itulah yang membuat sebetulnya saudara maka ada kedamaian sejak Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua itu kan kira-kira tahun berapa? Tahun 40-an pokoknya ya. Perang Dunia Kedua ya. Nah, saudara, ketika sekarang ini saudara, Perang Dunia Ketiga itu sudah di depan mata kita. Jadi sekarang konflik Rusia dan Ukraina itu bukan hanya dua negara itu ini sekali saudara. Dan sekarang ini saudara, ada satu hal yang sangat yang sangat parah itu sebetulnya adalah di mana setiap negara itu dengan diam-diam mereka itu mencoba menahan apa yang menjadi kelebihan mereka gitu. Misalnya kalau dia lebih minyak, dia tahan minyaknya, nggak ekspor. Kalau dia hasilnya gandum misalnya gitu, dia banyak gitu, dia tahan. Sama dengan Indonesia kemarin gitu. Dengan ditahan ekspor kelapa sawit gitu ya. Itu berpengaruh juga. Tetapi tahukah saudara, negara-negara lain mengetahui ini semua dan mereka itu siap-siap ancang-ancang punya sebagai kayak barang pengganti gitu loh. Kalau dulu sangat tergantung dengan minyak bumi gitu, sekarang saudara minyak bumi dan batu bara gitu misalnya gitu ya. Nah sekarang ini itu produksi mobil itu sudah mulai diarahkan ke yang namanya baterai gitu. Dan tadinya saudara kita itu sempat jadi ketika bangsa kita menyadari kita ini penghasil nikel. Boleh dikatakan kalau nggak tertinggi nomor satu ya tertinggi nomor dua lah. Nikel itu bahan utama pembuat baterai, baterai lithium ya. Itu yang baterai untuk punya daya simpan yang tinggi gitu dan lama. Gitu. Nah, ketika kita mengetahui itu saudara, kita coba tahan. Supaya apa? Supaya negara lain bergantung. Pada waktu itu saudara, itu yang paling terkenal itu kan Tesla ya. Nah, tahukah saudara, begitu ditahan, itu orang itu gini saudara, diam-diam. Mereka itu kayak gini loh, emang aku butuh kamu. Jadi diam-diam dia itu saudara, dengan dengan para penemu-penemunya dia, gitu, atau para ahli-ahlinya dia, diam-diam disuruh gini. Sekarang pokoknya cari bahan baku yang lain pengganti nikel. Tahu saudara, ketemu. Yang lebih hebat dari nikel, saudara. Itu salah satunya, itu ada dua gitu. Itu kobalt. Nah, jadi tadinya kita yang jual mahal, kita kasih,
sekarang kita yang ngemis. Saudara, saya menceritakan ini bukan mendiskreditkan bangsa kita atau pemerintah kita, bukan. Tetapi, saudara, keadaan dunia sedang seperti itu. Bahan pengganti sawit kan sudah ada juga dari bunga matahari. Itu hasil minyaknya juga bagus gitu. Makanya saudara, itu semua kenapa kita sampai bisa langka minyak goreng itu karena keserakahan. Kenapa bisa sampai mahal? Itu karena begini saudara, tidak bisa menahan sedikit aja, Bu, ya tahan gitu loh, maksudnya gitu loh. Bu ambil untung itu, Bu, ya jangan terlalu parah. Bangsa kita ini istilahnya itu dihasilkan oleh tanahnya bangsa kita. Kan ada pasal yang apa namanya yang mengatur itu kan, apa namanya, tanah, air, dan apa segala isinya itu dipakai untuk apa? Mensejahterakan bangsa kita, gitu. Penduduk kita. Gitu. Nah, ketika itu dihasilkan di negara kita, di tanah kita, tetapi saudara hanya untuk gini loh saudara. Oke, kalian bisa ekspor, kalian bisa nikmati yang banyak itu, gitu. Oke lah, lagi naik minyak dunia kan. Tapi Bu, ya sediakanlah di sini gitu loh. Masa sih bisa sih? Istilahnya kalau kita bilang uang itu kan nggak dibawa mati ya, kira-kira gitu kan. Tapi tahu nggak saudara, keserakahan. Jadi intinya itu saudara, dosa intinya itu adalah keserakahan. Padahal sebetulnya kalau mau jujur, berapa lama sih umurnya manusia? Habis nggak sih dengan apa namanya? Memang kalau dia sudah punya harta 7 turunan gitu, emang dia bisa hidup sampai 7 turunan? Pada akhirnya kan ketika dia ada di usia misalnya 70, oke lah karena kehebatan teknologi sampai 90. Tapi kan umur 90 sangat jarang ya. 90 sampai 100 itu kan sangat jarang. Berarti saudara, dia kan gak akan sempat menikmati uang yang dia hasilkan sampai 7 turunan itu, saudara. Bahkan lebih banyak, saudara. Kita lihat bagaimana keturunan daripada seseorang yang punya harta, kalau ada warisan, justru bertengkar, kan? Bahkan paling parahnya itu, saudara, begitu dibagikan yang punya warisan itu, ya, orang tua yang punya warisan, dia masih hidup, dia bagikan selama dia hidup. Dia itu ditinggalkan oleh keturunannya selagi dia masih hidup. Bayangkan. Banyak kejadian seperti itu dan banyak bunuhan. Tapi sudah. Oleh karena keserakahan, saudara. Itulah sebetulnya puncaknya. Jadi kalau misalnya kita baca ayat ini hari ini, saudara, kalau kita sudah anggap ini biasa, dulu sudah kita dengar, gitu, maka kita itu bahkan sampai kita itu akan mati rasa oleh karena firman itu. Karena kita pikir semua biasa aja. Gitu. Kalau ketika kita mendengarkan perkataan ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini satu pelajaran, saudara, untuk menjadi tenang. Saudara, kalau dulu saudara dikatakan ketika mereka mengalami penganiayaan, coba kita baca berikutnya ya. Kita lihat, kita lompat dulu ayat yang ke-12. Lompat ayat 12. Oke, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Oke. Saudara, kita nggak perlu menunggu akan terjadi kepada kita itu penganiayaan seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Seperti ketika firman ini disampaikan, saudara. Jadi, pada waktu itu, saudara, kalau orang mau jadi orang Kristen, ya, syarat yang harus dipenuhi dia untuk menjadi orang Kristen adalah mesti siap menderita. Sekarang itu nggak diberitakan lagi. Sekarang yang diberitakan gini, kalau kamu mau jadi orang Kristen, maka hidupmu akan diberkati. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Setiap kali perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan banyak dijual. Akhirnya. Sehingga ada orang yang sampai mengkultuskan perjamuan kudus. Betul. Orang mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau kita melihat jalannya Tuhan untuk supaya kita mengalami Dia, coba kita baca ya. Lihat. Kita baca dulu 13 sampai 14. Coba 13. Si besarin nak biar tadi saya lihat sini. Oke. 1, 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara, mengenai kita mendapatkan roh Allah atau mendapatkan Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu telah dibuat menjadi berita Injil itu telah dikurangi. Seperti saya katakan tadi, dulu kalau orang mau jadi orang percaya, dia itu sudah siap memang meninggalkan dunia. Itulah dulu. Bedanya dulu ketika pertama kali. Karena pada waktu itu, saudara, sang pembawa Injil, yaitu Yesus itu sendiri, yaitu Allah yang menjadi manusia itu, dia benar-benar menunjukkan jalan untuk masuk ke dalam kemuliaan itu harus melalui salib itu. Namun, saudara, akibat daripada pemberitaan yang tidak sempurna, jadi ketika terjadi kegerakan Pentakosta, itu memang terjadi satu lawatan yang luar biasa. Orang bertobat, menangis, dan saudara, pada waktu itu benar-benar gereja mengalami setelah masa karismatik itu, saudara. Jadi setelah dari masa karismatik, itu gereja mengalami namanya masa keemasan. Sehingga gereja memiliki uang, bahkan itu di perang salib ya, itu sampai negara minjam kasnya gereja. Saking banyaknya uang dalam gereja. Dan kalau saudara lihat sekarang, saudara, bagaimana gereja itu benar-benar menjadi gereja yang sangat kaya. Ya. Dan kalau gereja itu sampai diaudit misalnya sama negara, kalau di agama saudara kita ya, itu kan sampai masuk, jadi sampai MUI itu kan mau diganti, tahu nggak kan? Karena selama ini uang yang beredar, uang umat itu sangat banyak sekali, dan
Kita lagi butuh uang. Uang dana haji aja saudara. Nah, sama dengan yang uang buruh kemarin kan, BPJS kan. Itu saudara. Benar-benar saudara, itu wah, mau diambil semua. Karena kita lagi butuh gitu. Negaranya lagi butuh. Saudara, oleh karena pemberitaan yang nggak sempurna, maka terjadilah sebetulnya. Terjadi satu, boleh dibilang, penyesatan yang sangat halus dalam iman orang percaya. Sehingga ketika kita menderita, misalnya, kita itu, ya, jadi karena gimana, kita jadi kekurangan, misalnya kita di PHK, diancam PHK, bla 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 gitu. Maka karena kita tidak mau kehilangan pekerjaan itu, maka apapun yang diminta perusahaan kita ikuti. Padahal definisi orang Kristen tidak demikian. Justru lihat sebetulnya. Jadi ada yang sampai begini. Dulu kita juga di area situ. Karena memang kita sudah melewati. Dulu kan saya istilahnya rajin gitu mendoakan orang. Karena memang gimana ya, rasanya kalau kita doakan orang, lalu orang itu sembuh, atau mungkin tadinya orang itu menderita, mungkin stres gitu ya, maka kita layani, kita doakan jadi stresnya hilang. Atau ada yang sakit, sakit lumpuh, buta, apa saja gitu ya. Saudara, dengan tulus seorang hamba Tuhan gitu, karena bagaimana supaya orang itu tidak menderita gitu. Jadi kita pikir saudara, kalau orang itu tidak menderita, maka orang itu akan datang sama Tuhan. Dulu kan selalu begitu. Kita doakan orang. Wah, kalau sembuh orang ini, atau dia sudah mati misalnya, kalau dia bangkit gitu, maka seluruh keluarga akan datang kepada Tuhan. Dan kita sudah menemukan, saya sudah menemukan orang-orang yang didoakan ternyata itu juga. Itu juga bolak-balik. Dan orang itu ketika mau diajar tentang iman, tentang kekristenan dan sesungguhnya, itu makin sulit. Dia akan cari pendeta yang lain. Ketika kita ajarkan begini ya, kita ajarkan yang sesungguhnya begini. Kamu tahu kan? Sebetulnya kan Tuhan Yesus sudah tanggung semua di atas kayu salib. Berarti sebetulnya kamu ini nggak sakit. Karena kita sudah tahu bahwa ya kita sudah pernah doakan dia, sudah mengalami kesembuhan, tapi balik lagi gitu. Jadi kita dulu sering begini, kita selalu berikan solusi untuk orang. Ini solusinya gitu. Oh, mungkin ini ada nih roh orang mati nih. Oh, mungkin kamu jangan-jangan kamu nggak kembalikan perpuluhan kamu, makanya kamu kayak gini. Oh, karena kamu kayak gini, karena kamu begini, bla 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 gitu. Kita selalu kasih dia solusi gitu. Seolah-olah saudara, yang namanya kalau jadi orang Kristen tidak boleh menderita. Seolah-olah yang namanya jadi orang Kristen nggak boleh berhutang. Padahal dulu mama kita untuk memperjuangkan kita nggak tahu kan kalau mama kita sampai berhutang kan. Kita nggak tahu bagaimana perjuangannya. Dia sampai berbohong. Dia bilang dia sudah makan padahal belum makan. Tapi supaya kita makan dia berbohong. Lalu dengan sekarang, oh nggak boleh berbohong katanya. Orang tua kita mungkin sering kali berbohong. Oh nggak boleh berhutang.
Mungkin dulu orang tua kita, kalau orang tua kita nggak berhutang, kita mungkin nggak hidup hari ini. Disitulah saudara, ada sesuatu yang salah. Saudara, perhatikan di sini dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, kehidupan kita di depan itu, saudara, untuk kita dilindungi oleh Tuhan dari semua yang terjadi ini. Bukan lari. Bukan mengungsi. Banyak orang yang mengungsi. Karena katanya di kampung sana. Saya lupa di Bali atau di Seborong-Borong katanya. Ada banker katanya di sana. Ada apa namanya, tempat persembunyian. Waktu kemarin masalah yang kemarin. Kita lari ke sana. Cobalah sekarang. Gimana lah. Mau keluar lagi mereka dari situ. Betapa malunya. Karena hanya di dalam Alkitab ada yang dikatakan mereka mengungsi ke gurun segala macam. Tapi apakah itu yang dikehendaki Tuhan bagi mereka? Mereka tidak pernah mau cari. Karena apa? Mereka tidak bisa tenang. Saudara, untuk menghadapinya bukan lari. Karena kalau kita lari untuk menghadapi kenyataan, untuk menghadapi pihak bank yang datang gitu. Sampai kapan kita terus bisa bersembunyi gitu? Namun ketika menghadapi, saudara, istri saya menghadapi karena saya kerja di luar, istri saya menghadapi setiap lewat Avanza hitam itu rasanya. Nah, tahu Pak Saudara? Kan uang kami lebih banyak di bank itu daripada utang kami. Kalau mau kita ini, kalau kita mau apa namanya, fair-fairan lah, kenapa mesti takut gitu? Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa tenang. Yang selalu kita pikirkan adalah kapan bisa keluar dari hutang itu. Selalu begitu. Padahal saudara, setelah sekarang rumah itu lunas, biasa aja kok. Bahkan saudara, ketika itu sudah menjadi hak milik, gitu, sudah terima sertifikatnya, gitu. Ketika misalnya Tuhan minta hari ini, oke, kamu harus serahkan, misalnya jualan, misalnya. Itu akan lebih berat ketimbang pertama, ketika pada waktu rumah itu belum lunas. Dulu ya sudahlah Tuhan, jual, hilang. Enak, enteng gitu loh saudara. Tapi ketika sudah jadi hak milik kita gegap kan. Walaupun kita nggak peluk-peluk gitu, nggak ada tiangnya gitu kan. Oh ada tiang di depan sih, masih ada. Dulu teman kami gitu ya, waktu di gereja kita dulu ya. Itu sampai waktu tiang ini, dipeluknya tiang itu sebenarnya. Artinya, oh dia terus di situ gitu. Karena kemegahan ini. Memang sampai sekarang di situ. Tapi itulah dunia ini, saudara. Sebetulnya, saudara, ketika Tuhan ada dalam kita, tak ada yang perlu ditakutkan. Makanya dikatakan tadi, saudara, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Saudara, kalau saya ikutin motor kami ini, saudara, ya ampun, macam-macam ya, saudara. Baru kemarin udah banyak gitu. Kemarin ada lagi rusaknya di yang lain. Itu ya. Benar-benar kalau ini sudah melewati banyak hal. Bisa. Sampai ketika harus berhenti di tengah jalan gitu. Saya lihat anak saya nunduk gitu ya.
Saya nggak tahu ya apa yang dipikirin anak saya, gitu. Sedih atau gimana gitu ya. Atau mungkin gimana ya? Kapan? Nah, rasanya kadang-kadang saya selalu ingat sudah. Karena trauma gitu ya. Harus dorong motor. Kadang-kadang tahu nggak? Itu mau saya hentikan gitu. Pas lagi seperti itu, mau saya lempar rasanya gitu. Saking jengkelnya gitu. Ada hal saudara kalau motor itu bisa bicara. Wah, aku udah capek. Bayangin bawa berdua. Berat mereka berapa tuh saudara? Apa kalau istri saya dulu yang bawa gitu. Orasmu. Haleluya. Betapa menderitanya. Tapi karena dia itu benda mati kita pikir. Padahal saudara Tuhan bilang. Kalau kalau anak-anak ini diam memuji aku. Batu-batu ini bisa teriak gitu. Untunglah saudara. Motor saya itu bukan keledai yang bisa ngomong. Seandainya dia bisa ngomong. Gitu. Tapi kamu masih marah juga. Berapa lama aku mengabdi sama kamu? Saya selalu ingat saudara, karena istri saya yang cerita ya. Dia katanya dulu bawa motor, ya motor legend lah katanya. Sampai dijual pun nggak ada orang yang mau beli motor Pak E itu, nggak mau dijual katanya. Dia sudah terlalu lama menderita kan. Nanti dibeli orang lebih menderita lagi nanti. Biar aku pajang aja katanya. Jadi istri saya dulu punya kenangan dengan motor itu. Gitu. Motor mogok di tengah jalan. Nah, itu yang saya ingat di pikiran saya. Nanti sudah tanya sendiri istri saya. Sampai di WC. Saking jengkelnya gitu. Kalian tahu nggak? Itu jadi di lapangan, di lapangan tuh jauh, dengan rumah tuh jauh. Sudah. Kalau dibilang di lapangan itu, ditinggalin di situ. Gitu. Jadi dijemput lah sama apa? Dijemput lagi. Gitu. Saudara, padahal saudara, kalau seandainya istri saya tahu gimana hidup kita di kampung, misalnya kami yang bingung, jangankan motor, sepeda aja minjam sulit. Sepeda ini, minjam sepeda aja sulit. Apalagi sepeda motor. SMP sudah kenal sepeda motor. Kita, saya, di Batam baru kenal sepeda motor, baru bisa bawa sepeda motor. Gitu. Bayangkan saudara saya baru belajar naik motor, saya gonceng istri saya yang sudah jago balap gitu. Nabraklah pula kami gitu saudara. Lagi hamil istri saya, nabrak bayangin. Saudara, kalau kita bicara tentang penderitaan, nggak usah muluk-muluk saudara kita mau pedang di, nggak usah. Segala hal yang datang yang membuat kita menderita itu satu pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, jadilah tenang. Kuasai dulu supaya kamu bisa berdoa. Nah, kalau mungkin cerita tentang masalah menjaga ketenangan sudah banyak ya. Saya alami gitu. Tetapi ternyata nggak berhenti-berhenti juga. Seperti yang saya katakan kemarin. Karena bunyinya itu saudara, wah. Harus berhentilah saudara. Jangan nanti rusak, entah mesinnya yang rusak gitu kan. Hancur, karena baru ganti saudara. Pistonnya baru ganti gitu. Apa namanya, klepnya baru ganti juga. Udah kena lumayan juga saudara. Sebelumnya pompanya sudah ganti. Mahal juga saudara. Sebelumnya lagi, wah, itu bukan 1 tahun saudara. Itu dari bulan ganti ke bulan saudara. Bahkan ada yang tidak sampai minggu gitu. Berapa hari gitu. Gampangnya itu ganti lah. Jadi kemarin ketika berhenti lah di situ.
Saya harus telepon istri saya jemput, saya bawa dua anak saya. Lalu saya telepon om tunang. Ternyata masih bisa hidup itu. Tapi masalahnya bukan di mesin, tapi di ini. Ini saudara, kalau saya bandingkan gitu, bagaimana ketenangan sekarang dengan dulu gitu. Ada perubahan. Jadi saudara, yang diinginkan Tuhan dari kita adalah begini. Segala sesuatu dibuat oleh Tuhan supaya kita itu kembali kepada Dia. Supaya kita itu memperoleh hidup ini. Karena begini saudara, Dia lagi cari orang. Dia lagi cari sekelompok orang untuk disiapkan Dia, karena di depan kita ini saudara, kita segera akan memasuki yang namanya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu di muka bumi saudara. Ya. Nah, saudara, kerajaan 1000 tahun itu adalah pada waktu Tuhan sudah datang. Ya, Tuhan sudah datang kedua kali. Kalau kita lihat kronologisnya sesuai dengan Alkitab itu, maka kerajaan 1000 tahun dulu, baru nanti setelah itu terjadi perang Armageddon. Itu perang yang tertinggi, barulah masuk ke langit baru, bumi baru. Tapi kita mesti melewati yang namanya kerajaan 1000 tahun, di mana umur manusia itu kalau ada orang mati 100 tahun, itu dianggap kena kutuk. Sementara kalau kita lihat sekarang, saudara, sekarang umur manusia makin pendek-pendek. Dulu saya pikir, bapak saya itu mati muda umur 63 tahun. Tapi tahukah saudara, abang-abang saya itu ada 1, 2, 3, 4 abang saya meninggal usia gak lewat dari 50 tahun. Paling top 49 tahun. Abang saya yang itu lewat ternyata, yang satu itu ada 50 berapa ya? 50 52 atau 50 berapa? 54 ya. Beda. Ini berarti tahun 66. Oh, sampai juga berarti 54 ya. Dan saya kemarinnya disebutkan. Tapi 3 abang saya itu, satu 49, satu 47, satu lagi di bawah 47 pasti. Mungkin 40 berapa gitu. Nggak sampai 45 pun nggak nyampe. Padahal bapak saya 63, pak tua saya, abangnya bapak saya 75 atau 76. Saudara, sekarang kita melihat bagaimana dia lagi ini, saudara. Karena untuk mencapai karena untuk kehidupan yang akan datang ini, dia lagi begini, saudara. Dia lagi membawa firman yang baru. Jadi kita peralihan kita dari Taurat ke anugerah itu, saudara, itu satu hal yang luar biasa, saudara. Jadi itu digoncangkan. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus dia mengatakan dia ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, gitu. Ketika murid-muridnya nggak cuci tangan, gitu. Ketika murid-muridnya memetik gandum, ketika memetik gandum yang bukan milik mereka, gitu. Ketika perempuan yang berdosa tidak dihukum. Padahal hukum Musa bilang harus dilempari dengan batu. Tetapi dia hanya begini, dia tidak melanggar hukum itu. Dia cuma bilang begini ya, kalau ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempari perempuan itu.
Itu saudara, benar-benar saudara. Yang tadinya hukum Taurat itu menjadi kematian bagi mereka, saudara. Karena sebetulnya mereka jujur, saudara. Kalau lembumu itu jatuh ke dalam parit pada hari Sabat, kamu tolong nggak? Di sini ada manusia yang butuh kesembuhan. Mana lebih tinggi manusia ini pada sapi ini? Kamu tolong nggak katanya? Merah kak mereka, saudara. Jadi pergantian daripada hukum anugerah dari hukum Taurat ke hukum anugerah. Wow. Dan sekarang saudara, dari pergantian dari hukum anugerah kepada hukum kerajaan. Makanya saudara di ayat 17 dikatakan demikian. Karena ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Saudara, tahukah saudara? Ketika Petrus menulis ini, saudara, dia sudah melewati perjalanan yang panjang dan dia sudah sampai di penghujung daripada hidupnya. Dan tahukah saudara? Ketika dia menilai hidupnya, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar, tahukah saudara, selalu begini saudara, tidak pernah berani mendongakkan kepalanya. Karena sejarah hidupnya menceritakan, sama seperti Paulus, aku manusia celaka. Tidak ada yang baik dalam diriku. Aku gagal. Aku gak bisa melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Aku selalu gagal, Tuhan. Jadi ketika dia menulis ini, saudara, setiap orang yang dihakimi pasti akan tertunduk, saudara. Jadi ketika kita itu dihakimi, artinya begini, tak ada yang bisa selamat. Makanya dikatakan begini, jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Orang benar. Jadi kalau dikatakan orang benar itu, oke lah, itu berbicara mengenai dirinya sendiri. Jadi ketika dia menulis ini, saudara, dia menulis itu karena dia lewat pengalamannya yang panjang. Aku saja dalam mengikut Tuhan seserius ini, jangan saudara percaya dengan orang-orang yang suka membanggakan dirinya, dengan pendeta yang berjubah panjang yang mengatakan shalom. Kayaknya udah lebih tinggi dari malaikat ini, saudara. Apalagi kalau sudah pakai selendang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah Bapa. Jangan percaya orang seperti itu. Jangan percaya. Itu orang munafik. Dan jangan pernah bangga dengan orang seperti itu. Karena orang-orang kudus di zaman yang lampau, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, tidak berani mendongakkan kepala. Karena memang Tuhan memerangkap kita. Karena memang tidak ada yang benar. Semua orang berbuat dosa. Dan tahukah saudara, itu firman. Begitu firman disampaikan, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa,
kita menjadikan Tuhan yang berfirman itu berdusta. Jadi ketika, tahu nggak, ketika Tuhan ngomong, itu kebenaran dan itu hukum, itu kenyataan. Jadi kalau kita menganggap diri kita sudah lebih baik, siap-siaplah dari acuan atas kita. Supaya begini, saudara. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Maksudnya begini, Yesus itu harus take over seluruh hidup kita. Harus dia yang berdaulat atas hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan kita yang sedang terjadi dapat kita, apapun yang kita hadapi, saudara. Saudara berjumpa dengan kemuliaan. Ada banyak kita dulu berpikir, saudara, kalau kita itu sudah berjumpa dengan Tuhan, kita pikir kita ini akan menjadi orang yang rohani, manusia rohani. Oh, saudara, 3 buku tebal manusia rohani 1, 2, 3 saya lalap habis. Dan tahukah saudara bacanya itu? Itu tiap hari saya baca dan kemana saya pergi saya bawa buku-buku saya. Kemana saya pergi? Kemana saya pergi saya bawa, saya baca. Dan setiap detail daripada kata-kata itu, karena apa? Ada obsesi supaya menjadi manusia rohani. Tahukah saudara? Tuhan datang, dia benar-benar menjadi manusia biasa, bukan manusia super. Itulah kegagalan orang-orang yang mengikut Tuhan. Karena Tuhan yang datang itu adalah Tuhan biasa. Disitulah kegagalan orang dalam menantikan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu adalah manusia biasa. Tahu gak saudara? Sekali lagi dia datang. Kali yang kedua. Dia itu menjadi manusia di dalam saudara. Dan sekali lagi dia harus ditolak oleh angkatan ini. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dikatakan, oh menjemput kamu di awan-awan yang permai. Hei saudara, proses untuk sampai ke situ ada namanya, di mana kita harus mengalami kehidupan seperti yang dialami Tuhan dulu. Saudara, kita sudah cukup ya sekarang menerima anugerah Tuhan. Kamu itu anakku, aku terima. Tetapi sekarang, supaya kamu itu aku siapkan untuk menjadi penerobos, menjadi satu kelompok orang yang membawa zaman ini ke zaman yang baru. Saudara. Kita mesti melewati yang namanya generasi tahun. Tapi kita nggak bisa prediksi apakah kita lewat 50, lewat 60, lewat 70. Saudara, saya nggak tahu sudah berapa tahun saudara menikah. Tetapi saudara, mulailah pandang bahwa satu saat hanya tinggal engkau berdua dengan pasangan. Oh, anak saya sudah dekat, saudara. Dan lagi, ya, setahun lagi SMA. Setelah itu kuliah. Saya pengen anak saya kuliah ya dekat dengan mbahnya supaya ya mbahnya itu bisa hidup lebih lama. Nah, setelah itu kan berarti adiknya SMA nanti. Yang bungsu sudah SMP. Kan udah dekat berapa tahun lagi, nggak terasa kok. Setahun. Pada terasa, kemarin kita pikir masih 2019 kan. Ternyata sekarang sudah 2022 kok. Saudara,
jadilah tenang. Nikmati semua apapun yang terjadi dalam hidup. Mau orang menganggap, ketika Tuhan datang dulu disalibkan, orang menganggap dia itu terkutuk. Dan tahukah saudara, dosa kita lah yang kita. Tahukah saudara, ketika Tuhan datang kedua kali menjelma atau menjadi hidup dalam kita, sebetulnya kalau kita menghadapi semua kejahatan orang-orang yang menipu kita, tahukah saudara, mereka sedang berhadapan dengan Tuhan sebetulnya. Gak perlu kita bela diri. Yang diinginkan Tuhan itu adalah berhasilnya firman-Nya bekerja dalam orang yang dipilih. Simpan baik-baik. Maka saudara, jangan pernah saudara, walaupun rasanya berat gitu, cepat-cepat kembali ke cermin. Tidak perlu pasang cermin banyak di rumah saudara. Sekarang sudah gampang ya, bisa jadi bercermin. Pastikan saudara tersenyum. Walaupun rasanya pahit. Tapi waktu kita tersenyum, kita sedang mengatakan, mari Tuhan, silakan hidupmu. Engkau memerintah dalam hidupku. Memang Tuhan, aku tahu. Sama engkau. Tuhan, hari ini ya, aku persembahkan seluruh kehidupan hari ini. Latih satu hari itu. Dan kalau saudara bisa lolos satu hari itu, mengucap syukur pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Walaupun aku sadar Tuhan, aku belum bisa mengasihi Engkau dengan tulus Tuhan. Masih banyak kepentinganku Tuhan. Masih banyak permintaanku kepadamu Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau kenal hatiku yang paling dalam. Saudara, saya sarankan saudara, ada video di YouTube-nya. Saudara cari nanti cara Petrus mengenal Tuhan Yesus, kalau salah. Cara Petrus mengenal Tuhan Yesus. Pokoknya ketika aja nanti cara Petrus gitu, mengenal. Jadi saudara dengerin firman Tuhan di sana itu, mungkin tidak persis seperti yang kamu lihat, tapi semua banyak dikutip juga dari dalam Alkitab. Tapi saudara bisa melihat bagaimana Petrus mengenal Tuhan. Baik, saya kita lagi audio sama-sama saudara. Ayo Kak, adik K bisa bantu Pak D sama apa? Sama Anika ya. Keren kan? Ya, kita nyanyi hari demi hari. Ayo. 3 juga boleh sama ini sama Jenny. Gak apa-apa. Ya, sama-sama kita lagi dulu. Oh, kita mau perjamuan ya? Oke, ya ayo naik sini. Gak apa-apa. Biar bisa ada yang rekam-kan. Ya, saudara, kita doa ya. Untuk perjamuan dulu. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk perjamuan ini. Mari saudara, siapkan hati saudara. Biar kita saudara boleh mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, apa yang kita lewati di depan. Tapi kita percaya anugerah Tuhan turun bagi kita semua. Tuhan kuduskan perjamuan ini supaya kami boleh memakainya dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua orang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, boleh dilanjutkan. Hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk
hendak memuji-Mu, saat pekerjaan-Mu nyata dalam hidup. Sekali lagi katakan, Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata di dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Maha Kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan demi kamu semua. Demi kamu semua. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu sendiri datang dalam rupa manusia, mengambil tubuh manusia, dan tubuh itu dipecah-pecahkan, cabik-cabik demi kita. Tahukah saudara, setiap kali kita mengambil perjamuan ini, berarti kita mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dan kita sedang. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, inilah cawan penebusan dosa yang dicurahkan demi pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita maknai dan mengenal. Mari ucapkan syukur, saudara. Silakan, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku, angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang maha. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, bagimulah segala pujian, bagimulah seluruh hidup kami. Tuhan, kami persembahkan kembali seluruh kehidupan kami menjadi puji-pujian bagimu. Kiranya firman-Mu itu menjadi hidup di dalam kami.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Pulanglah bola anugerah, kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.